الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Kita sambung dosa besar berikutnya, masih dalam bidang muamalah, yaitu tamliq al-luqatah, yaitu memiliki atau mengambil barang temuan al-luqatah menjadi miliknya. Jawab Allah Subhanahu wa taala, dalam fiqh disebutkan bahawa luqatah itu secara bahasa bermakna asy-syai' al-mulaqqat, iaitu sesuatu yang ditemukan, atau bahasa kita barang temuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keluarga Fir'aun, iaitu Asiyah, yang menemukan Musa alaihissalam yang dialirkan oleh ibunya di sungai, Allah memakai kalimat faltaqatahu alu fir'aun. Jadi telah ditemukan, faltaqatahu alu fir'aun, telah ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Jadi luqatah ini adalah sesuatu yang jatuh atau hilang dari pemiliknya, lalu kita menemukannya. Nah, bagaimana kondisi kita agar tidak jatuh ke dalam dosa dalam urusan menemukan barang orang lain? Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang perlu kita klasifikasikan tentang barang luqatah ini. Yang pertama, apabila barang tersebut nilainya sangat murah dan tidak tahan lama, maka para ulama di saat seperti itu mengatakan bahawa boleh diambil, dimiliki. Namun apabila suatu saat pemiliknya meminta kembali, maka hendaknya dikembalikan. Tapi kejadian seperti ini biasanya jarang pemiliknya akan kembali. Contohnya, barang yang sangat murah, kita menemukan koin, uang koin seharga Rp500. Jadi begitu pemiliknya buka dompet atau merogoh kantungnya, maka kemudian dia menemukan bahawa telah hilang Rp500. Saya yakin tidak ada pemilik yang kembali untuk mencarinya, kecuali betul-betul krian, baru dia cari. Biasanya tidak dicari itu Rp500. Hari ini Rp500 hampir-hampir tidak berharga. Bahkan untuk uang parkir pun tidak cukup. Jadi jawab mereka Allah, ketika menemukan koin seperti ini, maka dibolehkan untuk diambil, dimiliki. Kita bayar uang parkir kita, boleh. Walaupun seandainya satu saat pemiliknya mencari dan kita tahu siapa pemiliknya, tetap wajib dikembalikan. Nah, jadi barang tidak ada harganya. Kemudian bisa juga berbentuk tali, kita temukan tali di jalan, atau benang, atau yang sifatnya masih bisa digunakan tapi tidak berharga, maka sama posisinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, kata Jabir, rakhassa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was-sawt
wal habal wa ashbahihi yaltaqituhu ar-rajul yantafi'a bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami, artinya meringankan urusan untuk kami ketika ditemukan atau kami temukan al-asa, tongkat. Kita temukan tongkat di jalan, atau mungkin kayu yang akan dibuat pagar, satu batang kecil, kemudian wasaud atau cemeti, cambuk atau sejenisnya, wal habal atau tali, wa ashbahihi atau apapun yang sifatnya masih bisa digunakan tapi tidak berharga, maka dibolehkan oleh Rasulullah untuk diambil lalu dimanfaatkan, dibolehkan. Mungkin hari ini kalau kita sering berjalan di komplek-komplek perumahan, tiba-tiba kita lihat di depan rumahnya ada bus yang untuk membalut televisi, busa atau gabus, seperti itu, mungkin masih lengkap semuanya. Lalu kita melihat ini sudah di depan rumah, bahkan sudah ditumpuk di depan tong sampah, walaupun masih bagus, mungkin bagi kita akan gunakan untuk ini, untuk itu. Nah, selama dianggap tidak berharga, maka mengambilnya bukan sebuah hal yang bermasalah. Ketika kita sudah ambil itu gabus, baru berjalan 10 meter terdengar teriakan dari pemilik rumah. Rupanya dia tidak tahu taruh di mana, ditaruhnya di depan rumah. Di saat seperti itu tidak boleh lari. Jadi jangan lari dengan gabus, nanti dijuluki pencuri gabus. Kembali, wajib kembalikan kalau memang pemilik rumah menginginkan. Tapi kalau tanda-tanda tidak diinginkan, halal untuk digunakan kalau tidak berharga. Begitu juga kategori yang tidak berharga ini termasuklah makanan. Makanan bukan tidak berharga. Kita temukan satu bungkus mie goreng atau martabak terjatuh di jalan, makanan, buah-buahan, dia bukan masuk tidak berharganya, tapi tidak tahan lama, sehingga menunggu 1-2 jam dia akan berubah menjadi tidak berharga. Jadi ketika kita pulang, kita temukan satu kotak atau satu bungkus martabak tadi, bolehkah kita mengambilnya? Bahkan disunnahkan untuk mengambilnya untuk menghindari tabzir, menghindari kemubaziran. Bolehkah kita makan? Dibolehkan. Dibolehkan untuk memakannya. Perlukah diumumkan? Tidak perlu. Karena dia dalam 1 jam ke depan akan membusuk atau basi. Silakan. Bagaimana kalau pemiliknya tiba-tiba kita lihat sedang kembali ke area itu, sedang keliling-keliling mencari martabaknya? Di saat seperti itu tetap berlaku hukum asal, wajib ganti dengan uang. Namun para ulama mengatakan boleh mengambilnya karena menghindari tabzir, tapi jarang pemilik barang tersebut datang untuk mencari barang-barang yang seperti itu. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini kategori pertama, barang yang kita temukan boleh digunakan, boleh dimakan. Kemudian kategori yang kedua, yaitu ketika menemukan barang yang harus dirawat. Jadi barangnya tidak terlalu mahal, tetapi harus dirawat. Seperti kita menemukan binatang-binatang yang tersesat. Jadi seekor kambing, ayam tersesat sampai ke komplek kita. Kita lihat sudah berhari-hari dia tidak tahu mau ke mana. Kita sudah tanya, dia pun tidak tahu ke mana. Berarti kita kambing juga kalau tahu bertanya kepada kambing. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini perlu perawatan untuk menghidupkan barang ini. Maka apa yang kita lakukan dalam urusan seperti ini? Para ulama pun sepakat mengatakan kalau seandainya barang itu dirawat,
dan kita khawatirkan dia mati ketika kita melihat dia tersesat pada satu tempat, tidak ada makanan, boleh diambil lalu kemudian disuruh pilih, yaitu mengembalikan kepada orangnya dengan cara mengumumkan. Jadi kata Rasulullah, semua barang temuan yang dianggap masih berharga wajib diumumkan. Berapa lama diumumkan? Setahun diumumkan. Di mana diumumkan? Di area tempat hilang. Kalau sekarang bisa diperluas, di radio-radio diumumkan. Yang jangan diumumkan di masjid, karena masjid bukan untuk pengumuman. Sampai Rasulullah SAW ketika mendengarkan seseorang mengumumkan barangnya di masjid, Rasulullah mengatakan, semoga barangmu tidak ditemukan. Jadi doa Rasulullah, semoga barangmu tidak ditemukan. Jadi umumkan di radio, umumkan melalui kampung bahawa telah ditemukan seekor kambing sekian-sekian, dan jangan sebutkan ciri-cirinya, karena bisa jadi diakui oleh seseorang yang bukan pemilik kambing. Kita diberi pilihan, yaitu umumkan barang itu setahun. Nah, tentunya kalau kita tidak siap untuk merawatnya, maka titipkanlah kepada orang yang kita yakin bisa mewakili pemerintah. Contohnya kita titipkan ke Pak Kecil atau siapa saja. Tapi itu biasanya Pak Kecil pun tidak mau ambil urusan dengan hal-hal seperti itu. Maka apa pilihan kedua? Maka kita membiarkannya kalau kita yakin dia tidak mati. Tapi kalau kita yakin dia akan menderita, maka tetap disunnahkan mengambilnya dan merawatnya. Tentu kita perlu biaya menghidupkannya. Kita beri makan. Jadi kambing yang kita rawat ini otomatis kita hidupkan. Lalu setelah setahun kita umumkan, datang pemiliknya. Sedangkan kambing itu sudah kita rawat setahun, sudah besar. Apakah kita mengembalikan begitu saja? Tidak, kata para ulama. Hitung kerugian yang telah kita keluarkan selama merawat binatang tersebut. Berapa ongkos makannya, berapa ini, berapa itu. Kadang-kadang dia perlu di servis mungkin sebulan sekali. Macam-macam model. Hitung kerugian lalu kembalikan kepada pemilik kambing dengan ditambahi uang kerugian yang telah kita keluarkan untuk biaya perawatan. Begitu disebutkan dan disepakati oleh para ulama tentang binatang-binatang yang memang kita temukan dan itu binatang yang perlu dirawat. Namun kalau binatang itu tidak perlu dirawat, binatang itu tidak perlu dirawat. Contohnya apa? Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang unta yang tersesat, jadi unta tersesat, kata sahabat, bolehkah kami mengambilnya ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Wa ma laka wa laha ma'aha siqa'uha wa khiza'uha taridul ma' wa taz'a asy-syajar fazarha hatta yalqaha rabbuha. Kata Rasulullah, apa urusanmu dengan unta itu? Dia ada kantung airnya sendiri. Jadi maksud Rasulullah, dia punya punuk untuk menyimpan makanan dan air. Lalu kemudian dia punya sepatu sendiri. Maksud sepatu tentu tapak kaki unta itu kan memang Allah berikan mukjizat. Fala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana kebesaran Allah pada penciptaan unta? Jadi dia punya sepatu yang kencang, kuat, sanggup berjalan di padang pasir, bahkan dia bisa menyimpan air di punuknya sehingga berjalan sampai berpuluh kilometer tanpa merasa kehausan
karena simpanan air tersebut. Bahkan ketika padang pasir sedang berangin yang membuat debu itu terbang, unta punya selaput saringan mata. Kalau kita baca tafsir, unta itu punya saringan seperti kacamata yang dia tetap bisa melihat walaupun kencangnya angin di tengah padang pasir yang membuat pasir berterbangan. Tetap dia bisa melihat karena langsung filter itu terbuka. Makanya Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat kebesaran Allah pada unta? Jadi jawab mereka Allah, kata Rasulullah, kalau engkau temukan unta tersesat, apa urusanmu dengan unta? Dia punya kantung minuman sendiri, dia kemudian punya sepatu yang kuat untuk dia berjalan, artinya tidak perlu kita rawat pun. Lalu kemudian dia bisa mencari makan sendiri. Unta itu kuat mencari makan sendiri, maka fazarha, tinggalkanlah. Jadi Rasulullah ingin mengatakan binatang-binatang yang enggak perlu dirawat, mungkin seperti ayam tersesat, itu enggak usah mikir pun untuk menangkap, biarkan dia hidup karena dia bisa hidup dengan makanan apapun. Tapi kecuali kalau dia sudah mengganggu. Kalau sudah mengganggu, jangankan ayam temuan, ayam tetangga pun boleh disikat habis. Saya temukan dalam beberapa kitab itu disebutkan ayam yang mengganggu atau binatang tetangga mengganggu itu pertama diberi peringatan, bukan ke ayamnya diberi peringatan, ke pemiliknya. Tidak dengar juga, tidak mau dikurung, masih juga mengeluarkan hajat atau kotorannya di rumah kita, maka dibolehkan untuk dipukul binatang tersebut. Dipukul untuk memberi kode kepada pemilik. Memang korban binatang, memang binatang tidak punya otak di saat seperti itu, tapi pemilik lebih tidak punya otak. Maka kita pukul binatang sebenarnya kita ingin menyindir pemilik. Jadi bolehkan. Masih juga tidak sadar juga, jadi rumah kita dijadikan sebagai tempat kotorannya, dibolehkan para ulama untuk membunuh binatang tersebut. Dibolehkan. Jadi jemaah mereka Allah, kalau barang temuan dia bisa hidup sendiri, kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk menangkapnya, mengikatnya, tidak perlu. Ini tipe kedua, artinya tetap diumumkan setahun dan jangan dimiliki kecuali kita siap untuk mengganti biaya perawatan kalau seandainya tidak ditemukan pemiliknya. Lalu kemudian bagaimana kalau sudah setahun pemiliknya tidak datang juga, tidak mengambil kambing itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kambing yang tersesat dan tidak datang pemiliknya, kata Rasulullah, khuzha fa innama hiya laka aw li akhika aw li zabi. Kata Rasulullah, ambil saja, itu kambing sudah menjadi milikmu. Setelah diumumkan setahun tidak datang, ambil, itu sudah menjadi milikmu. Kalau engkau tidak mengambilnya, pasti diambil oleh orang lain atau diambil oleh serigala. Maka ambil. Yang penting setelah mengumumkan setahun. Jadi tidak datang-datang 2 tahun, 3 tahun, tidak datang-datang. Ambil, kata Rasulullah. Boleh dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, yang terakhir jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya barang itu barang yang berharga? Jadi kita temukan di jalan HP iPhone, lalu kita temukan emas, pokoknya barang-barang berharga, apapun yang sifatnya mahal, dalam baik barang itu kecil maupun besar. Bahkan nanti kalau dalam fikih yang lebih jauh itu sampai pembahasan menemukan anak yang dibuang, itu bukan lagi berharga, itu jiwa manusia. Jadi semua benda berharga, HP, emas, kalung, cincin, bahkan menemukan isteri orang misalnya contohnya, itu luar biasa berharga apa. Itu kalau isteri orang jangan diumumkan setahun, karena dia sudah tahu, kecuali dia tiba-tiba stres, tersesat, bawa ke kantor polisi untuk diamankan dan diselesaikan urusannya. Nah, barang-barang berharga itu, kata Rasulullah,
kata para ulama berdasarkan beberapa riwayat, itu tergantung sekali dengan keadaan kita. Kalau kita yakin kita termasuk orang yang amanah, artinya kita takut kalau HP ini tidak kita ambil, diambil orang yang tidak jujur, maka di saat itu kita disunnahkan mengambilnya. Jadi misal kita tahu diri kita orang jujur, kita kan bisa baca diri kita ini jujur atau tidak. Kalau kita yakin bahwa kalau tidak saya ambil, HP ini diambil oleh orang lain lalu dicuri, maka disunnahkan untuk mengambilnya. Lalu mengumumkannya setahun, tidak datang juga boleh dipakai. Kalau datang setelah setahun, maka wajib kembalikan. Jam tangan ditemukan, semuanya apapun urusannya, maka pertama tergantung keyakinan. Kalau kita yakin, ambil. Yang kedua, kalau kita tidak yakin, kita sampai diri sendiri pun kita tidak percaya. Jadi ketika kita temukan barang orang, kita berfikir, saya kayaknya ada kurang jujurnya, takut kita makan harta orang, maka di saat itu memberikan kepada orang yang kita percaya yang ada di tempat itu. Contoh kita temukan di masjid yang kita mungkin tidak yakin, kalau kita pegang ini bisa-bisa terpakai ini sejumlah uang, maka berikan kepada petugas yang memang bertugas mengamankan masjid, berikan ke satpam untuk dikembalikan. Lalu tetap wajib umumkan setahun. Jadi kalau begitu, kesimpulannya, urusan luqatah telah diatur berdasarkan agama, dan tidak ada agama lain yang bicara seperti ini. Saya baca beberapa literatur, disebutkan urusan barang temuan hanya Islam yang berbicara sedetil-detilnya, jangan sampai terambil barang orang dengan cara yang haram. Itu inti, begitulah akhlak seorang muslim. Kalau begitu, mana dosa besarnya di saat kita mengambil barang temuan, kita gelapkan, kita sembunyikan, kita jadikan hak milik kita tanpa izin pemiliknya, kita tidak umumkan. Ini sama dengan mencuri, sama dengan hukum merampok, maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Jadi sengaja ambil barang orang lain lalu tidak mengumumkannya dan menjadi hak milik. Dan ini banyak sekali kejadian, itu begitu HP kita tertinggal, balik tidak ada lagi. Jadi kita pikirkan Nangronyo Serambi Mekah, yang kita pikir penduduknya semua berada di Serambi Mekah, padahal HP hilang. Jam tangan baru kita lepas di tempat wuduk, balik hilang. Aneh, karena kita yakin yang ke masjid biasanya orang-orang salat. Tapi kenapa bisa hilang? Kenapa pencuri mensasar masjid? Di sinilah akhlak kita merosot. Semakin hari ke hari menunggu datangnya Dajjal, semakin jauh akhlak kita dari agama. Maka qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri, jagalah keluarga dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.